Mrs. As ya. Kami benar-benar sangat ngeyel kalian. Shalom, selamat datang kembali di Iktus Digital Service. IDS kali ini masih dalam tema yang sama, yaitu MIS. Buat teman-teman yang belum tahu MIS itu apa, boleh cek di video-video kami sebelumnya. Dan untuk sharing minggu ini akan dibawakan oleh teman kita, Joseph Depur. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung bersama kami, Iktus Community juga punya konten-konten lainnya, seperti Renungan Harian yang bernama Iktus Daily Devotion, yang diterbitkan setiap bulannya, dan Renungan Harian ini ditulis oleh mahasiswa S1 Prodi Teologi STT Ekumene. Kemudian juga kami punya webinar teologi yang diadakan setiap bulannya, di mana webinar ini terbuka untuk umum, dan untuk teman-teman yang mau ikutan, boleh langsung cek infonya di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Atau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek langsung di Instagram kami di @iktus.community. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau pegang tanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah perlindunganku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, di atas segalanya. Welcome back. Wah, selamat datang di Iktus Community pada pada konten kita Iktus Digital Service. Nah, pada pagi hari ini masih sama, kita akan membahas topik dengan tema MIS yang berjudul Gereja yang Saling Menyesatkan Karena Perbedaan Doktrin. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan atau topik-topik sebelumnya, MIS ini kan kebanyakan membahas tentang stigma dan juga mitos seperti perawan, terus tato, dan juga yang minggu lalu Kristen pasti masuk surga. Nah, lalu apa hubungannya sih gereja yang saling menyesatkan karena perbedaan doktrin dengan MIS ini? Nah, kalau aku hubungkan dengan tema besar kita ini, gereja yang saling menyesatkan karena perbedaan doktrin adalah cara berpikir orang Kristen yang keliru, yang mestinya menunjukkan kasih dengan tidak saling menyesatkan satu dengan yang lain. Karena kalau bisa kita lihat pada hari-hari ini, perpecahan yang terjadi di antara gereja yang ada bisa dilihat hanya karena perbedaan liturgi atau mungkin cara pandang interpretasi mengenai Yesus yang mereka tahu, kayak gitu. Jadi sangat disayangkan kalau gereja menyesatkan satu dengan yang lain hanya karena apa yang mereka rasa itu paling benar atau menjadi satu-satunya kebenaran. Namun sebelum kita bahas lebih dalam tentang topik ini, aku ingin memberi tahu fakta bahwa kekristenan atau kekristenan yang ada itu memiliki denominasi lebih dari 40.000 pada tahun 2020. Ini adalah angka yang terbilang besar untuk kekristenan, karena terlihat sekali bahwa kekristenan menjadi satu tempat di mana banyak sekali orang-orang yang mempunyai pemikiran atau pemahaman yang berbeda mengenai kekristenan itu sendiri. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah kekristenan itu atau perbedaan yang ada, perbedaan doktrin yang ada ini muncul baru hari-hari ini aja atau beberapa tahun belakangan? Nah, bisa dilihat dalam surat 1 Yohanes di mana si penulis menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat untuk berhati-hati dengan para pengajar palsu. Nah, guru-guru palsu atau pengajar palsu ini mereka hadir untuk mengajarkan inti kekristenan yang salah, di mana mereka menganggap Yesus itu bukanlah juru selamat, dan mereka juga tidak mengakui bahwa Yesus bukanlah anak. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23, di sini berbunyi, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa gambaran surat 1 Yohanes secara keseluruhan sedang membahas mengenai ajaran palsu dan menjaga kesatuan dari komunitas jemaat pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari perjalanan kekristenan dari dulu hingga sekarang, terdapat juga permasalahan-permasalahan mengenai pengajaran dan juga perbedaan doktrin. Di sini aku mempunyai catatan pada tahun 1430-an
terdapat konsili Firenze, di mana konsili tersebut berkata, mereka yang berada di luar gereja Katolik, baik Yahudi maupun penyembah berhala atau paganisme pada saat itu, tidak dapat masuk ke dalam surga dan pasti masuk ke dalam neraka, kecuali jika mereka bergabung dengan gereja Katolik sebelum kematian mereka. Kalau dilihat dari sini, sekalipun pernyataan pada konsili tersebut tidak ditujukan kepada gereja tertentu atau denominasi yang secara spesifik, di sini terlihat bahwa bukti arogansi kekristenan telah muncul sejak lama. Merasa bahwa apa yang mereka miliki atau apa yang mereka yakini itu menjadi satu kebenaran yang mutlak. Dan pengajaran yang lain adalah sesat atau salah. Nyatanya, pada awal-awal kekristenan, sudah banyak muncul pemahaman-pemahaman berbeda mengenai interpretasi mereka masing-masing terhadap Tuhan Yesus. Itu dikarenakan karena budaya yang ada, bahasa, dan daerah masing-masing para penganut Kristen pada saat itu. Jadi, jika ingin kita telaah kembali, kita lihat kembali, kekristenan ini adalah bentuk kemajemukan yang ada, di mana orang-orang Kristen dari berbagai daerah mempunyai pemahaman mereka masing-masing mengenai siapa itu Yesus. Dan hal itu bukanlah hal yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena pemahaman mereka tetap meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat, dan cara mereka beribadah pun hanya dipengaruhi oleh budaya dan tidak mengurangi esensi atau keyakinan mereka terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, selanjutnya, dari perbedaan-perbedaan tersebut, permasalahan doktrin dan saling menyesatkan itu berjalan hingga saat ini, dan teman-teman mungkin bisa lihat contoh-contohnya yang tersebar di internet, dari YouTube atau mungkin dari berbagai media sosial lainnya, perdebatan-perdebatan antara netizen-netizen yang meyakini, oh ajaran gue bener nih, ajaran lu salah gitu, dan mereka sangat yakin dengan apa yang mereka miliki, kayak gitu. Padahal nyatanya, kalau kita ingin lihat kembali, gereja ini kan tubuh Kristus, gitu. Kalau kita berbicara gereja ini tubuh Kristus, maka setiap tubuh itu mempunyai fungsinya atau kegunaannya masing-masing. Misalkan, gereja yang ada di daerah-daerah kota-kota besar, yang mereka ya jelas mempunyai jemaat-jemaat yang misalkan pengusaha atau orang-orang kantoran, dan gereja-gereja daerah yang memiliki orang-orang yang memang mempunyai pekerjaan di daerah, mungkin seperti nelayan, petani, dan lain semacamnya. Lalu terkadang ada banyak sekali orang-orang yang suka membanding-bandingkan. Wah, gereja-gereja yang kota besar nih nggak pernah mau turun ke gereja-gereja kecil, kayak gitu. Aku di sini nggak coba untuk membela gereja-gereja besar atau gereja-gereja yang ada di kota. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kenapa Tuhan menempatkan gereja ini di kota besar, kenapa menempatkan orang ini di gereja besar atau orang-orang yang ada di gereja kecil. Karena kalau kita percaya bahwa gereja ini adalah tubuh Kristus, di sini terbukti bahwa fungsi-fungsi gereja ini ya berbeda-beda, tergantung pada daerah di mana mereka ada. Nah, yang disayangkan dari tubuh Kristus ini, aku berpikir secara sederhana aja. Notabene tubuh ini, kalau satu bagian tubuh merasa sakit, mestinya tubuh yang lain pun tahu. Karena informasi dikirimkan ke otak dan dikembalikan kepada bagian tubuh yang lainnya untuk mengetahui, oh ini loh ada yang sakit nih, oh ini loh ada yang terluka nih. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa aku ngomong kayak gini? Nah, ini yang kurang dari kekristenan, di mana banyak sekali mereka yang mengaku bahwa, oh kita nih gereja ini adalah tubuh Kristus. Tapi pada implementasinya, tubuh itu tidak benar-benar seperti tubuh. Karena di saat yang lain terluka, mereka tidak merasakan apapun. Kayak gitu. Dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kekristenan. Nah, lalu
apa sih solusinya? Apa sih tujuannya? Kenapa Iktus Community ini ngomongin hal ini gitu? Kalau nggak ada solusinya kan kesannya kayak cuma gibah aja. Kayak cuma ngomongin, ya lu cuma ngomongin gereja aja. Sedangkan lu nggak memberi win-win solutionnya. Nah, di sini aku coba memberikan solusi di mana kita juga bisa mencoba untuk meminimalisir bahaya dari menyesatkan itu. Karena kembali lagi kalau kita berpikir di saat gereja saling menyesatkan satu dengan yang lain, apalagi di zaman media sosial yang informasinya tuh cepat banget gitu, kita akan dilihat oleh orang banyak yang bukan hanya Kristen aja. Di situ orang-orang akan melihat, oh ternyata kekristenan seperti ini ya, gitu. Oh ternyata kekristenan ini arogan, kekristenan ini gampang banget bilang orang yang lain sana sini sesat, kayak gitu. Dan inti ajaran yang Yesus ajarkan pada kita mengenai kasih ini nggak ada, gitu. Karena kita terlalu fokus terhadap lu nih sesat kayak gitu. Nah, di situ akan menjadi satu masalah yang besar. Kenapa? Karena di mana kita sebagai umat Kristen mendapatkan amanat agung pada Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Di sini bukan berarti kita harus mengkristenisasikan semua orang di seluruh dunia. No. Aku nggak bilang begitu. Tapi di sini akan jadi hal yang sangat aneh kalau orang-orang yang di luar Kristen melihat kita bertengkar, bagaimana mereka ingin mengenal Kristus, bagaimana mereka ingin tahu Kristen itu kayak gimana, gitu. Bagaimana mereka ingin dimuridkan, kayak gitu. Nah, dari sini aku ingin mencoba untuk memberi pandangan atau solusi. Nah, yang pertama, solusinya adalah mencoba untuk terbuka dalam arti berani untuk berdialog secara sehat, berani untuk bertukar pikiran, dengan maksud contohnya kayak gini. Misalkan kekurangan A menurut si B dan kekurangan B menurut si C dan seterusnya, itu menjadi satu hal yang bukan hal yang baru, melainkan karena hal yang telah ada, tapi menjadi satu hal yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oh, kenapa ya si A nih bisa berpikir demikian? Kayak gitu. Oh, kenapa ya si B bisa berpikir demikian? Nah, di situ kita akan belajar untuk menerima kemajemukan Kristen sebelum kita menerima kemajemukan di luar sana, gitu. Kalau dibilang kita pernah diajar kita harus menerima perbedaan orang lain, menerima perbedaan agama lain. Nah, kalau kita bisa mau mencoba untuk menerima, oh agama ini begini ajarannya, agama ini begini ajarannya. Tapi kenapa giliran pengajaran di kekristenan kita bener-bener keras banget nih? Kita keras banget kayak, lu salah, nggak bisa nih, wah lu salah banget, lu sesat, kayak gitu. Kenapa kita nggak coba untuk diam, mendengar, dan coba berpikir, oh dia ternyata berpikir begini karena begitu, kayak gitu. Nah, kalau kita udah mulai berani untuk menerima perbedaan, kemajemukan kekristenan yang ada, bukankah itu menjadi satu hal yang indah? Ya bukan? Karena kekristenan yang mengajarkan tentang kasih, dan itu sudah menjadi inti dari pengajaran yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita pada saat dia hidup di bumi, itu juga harus kita tularkan, kita contohkan kepada yang lain. Berawal dari mana? Ya dari diri kita sendiri, dari rumah, gitu, dari sesama orang Kristen, di mana mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain, bisa menerima, oh ternyata lu begini ya cara pengajarannya, oh lu begini ya dari liturginya, dari mungkin cara baptisnya, gitu kan, dari cara beribadahnya, itu mulai bisa menerima yang A dengan yang B
Seperti itu. Lalu yang kedua, yang aku tawarkan adalah hidup berkomunitas. Nah, kenapa sih berkomunitas? Apakah bukannya berkomunitas itu malah menjadi satu masalah yang baru, akan menimbulkan masalah baru? Akan memunculkan eksklusivitas di dalam komunitas tersebut? Oh, belum tentu. Memang hal itu tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi, gitu. Tapi komunitas juga bisa jadi wadah di mana komunitas ini bisa menampung orang-orang dari berbagai denominasi untuk mencoba berpikir bersama, untuk mencoba berdialog bersama. Kayak gitu. Nah, kalau aku ngomong, kenapa sih aku baru ngomong komunitas setelah diskusi dulu? Nah, kita juga mempunyai pilihan untuk bisa tidak berkomunitas, gitu. Karena berdialog nggak harus berkomunitas juga. Bisa aja ya emang membuat acara yang terbuka atau secara resmi, atau mungkin ya sesama teman yang berbeda denominasi ya bisa ngobrol gitu aja. Tapi dengan adanya komunitas, kita bisa akan membuat satu hal yang mungkin baru. Hal yang benar-benar bisa yang saling membangun, yang saling menguatkan, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya Iktus Community ini, di mana kita dalam setiap konten yang ada, kita membuka comment section untuk mengajak teman-teman semua berdiskusi bersama kita untuk memberikan pikiran-pikiran kalian mengenai topik-topik yang udah kita bahas, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti contoh komunitas. Dan banyak banget hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh komunitas. Apalagi terlebih dengan masa pandemi seperti ini, di mana media sosial menjadi satu-satunya mungkin alat yang sangat cepat atau yang membantu kita banget nih untuk terhubung si A dengan si B dengan si C, dan lain sebagainya. Maka dari itu, komunitas menjadi salah satu tawaran yang aku berikan untuk bagaimana kekristenan ini, walaupun nggak harus nih 45.000 denominasi ini bersatu jadi satu, gitu. Tapi at least seenggaknya bisa, oh gini toh bro, ternyata pemikiran lu. Oh gini ya sis ya, ternyata pemikiran lu. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa menerima perbedaan yang ada, bisa menerima, oh si A berpikirnya berbeda, kayak gitu-gitu. Jadi di sini kita bisa meminimalisir pemikiran untuk saling sesat, menyesatkan, menuduh, lu nggak bener nih, kayak gitu. Gimana coba kalau orang mau belajar bertumbuh, kalau bentar-bentar disesatin, kayak gitu. Nah, maka dari itu, inti dari topik ini adalah bagaimana kita coba belajar untuk menerima perbedaan yang ada. Jangan sampai kita miss, jangan sampai kita salah paham mengenai perbedaan doktrin. Perbedaan doktrin itu wajar banget, teman-teman. Jadi, kita harus mulai menerima, kita harus mulai belajar, dan juga mengerti, oh kenapa si A dan si B bisa berpikir demikian. Oke, jadi kita harus mulai belajar terbuka, dan juga bisa berkomunitas untuk kehidupan kekristenan yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang pada pagi hari ini. Kami semua telah belajar bersama mengenai perbedaan doktrin, keindahan, kemajemukan dalam kekristenan yang ada. Semoga menjadi kekuatan untuk kami semua belajar lebih lagi, untuk mengenal Engkau lebih luas lagi, Bapa. Sertai kami semua dalam kehidupan kami masing-masing. Bimbing kami, jaga kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.